Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan kita hari Rabu lagi, pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 MTSN 2 Kota Surabaya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, kemudian dulu juga sudah belajar tentang infak. Kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan kembali penjelasan berkaitan dengan infak, yaitu rukun dalam infak, karena ini menurut Ibu penting. Rukun infak itu ada 4. Yang pertama, penginfak atau orang yang memberikan infak. Yang kedua, orang yang diberi infak. Yang ketiga, sesuatu yang diinfakkan. Jadi ada suatu hal, barang yang diinfakkan. Kemudian yang keempat adalah ijab kabul. Kemudian di antara empat rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang syarat penginfak. Yang pertama, penginfak memiliki apa yang diinfakkan. Jadi seseorang yang memberikan infak, sesuatu yang diberikan itu harus miliknya. Nah, bukan milik orang lain atau intinya bukan milik orang, jadi harus milik dia sendiri yang diinfakkan. Yang kedua, penginfak bukan orang yang dibatasi hanya karena suatu alasan. Misalnya dia gila atau dia sedang mabuk misalnya, seperti itu. Walaupun dia sudah memiliki sesuatu tapi dia dalam keadaan mabuk, tidak bisa mengontrol diri, atau dia dalam keadaan gila, nah itu tidak sah. Yang ketiga, penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya. Jadi dia sudah baligh, sudah mengerti apa yang dia lakukan, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Selanjutnya, penginfak tidak dipaksa. Jadi karena syaratnya itu harus dalam keadaan ridho, seperti itu. Jadi jika ada paksaan atau tekanan dari luar, itu bukan infak namanya. Yang kedua, syarat-syarat orang yang diberi infak. Nah, jadi orang yang diberi infak itu syaratnya pertama, benar-benar ada waktu diberi infak. Orangnya harus ada. Misalnya kita mau menginfakkan sesuatu kepada orang lain, nah orangnya harus ada yang akan kita berikan itu. Contoh di sini, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka infak itu tidak ada, maksudnya tidak bisa dilakukan. Contohnya, ibu akan menginfakkan rumah misalnya untuk janin yang dikandung oleh adiknya ibu misalnya. Nah, itu tidak bisa terjadi infak. Karena kenapa? Karena janin itu kan belum tahu keadaannya, apa dia hidup. Dia hidup di dalam perut adiknya ibu, tapi ketika dia dilahirkan, apakah dia hidup, dia mati, kita belum tahu. Jadi hal seperti itu tidak dibolehkan. Jadi orang yang diberi infak harus ada waktu diberi infak, seperti itu. Yang kedua, syaratnya dewasa atau baligh. Sama tadi seperti syarat yang memberikan infak, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang diinfakkan itu masih anak kecil atau orang gila, jadi infak itu diambil oleh walinya, wali yang mengurus anak kecil itu, atau wali yang mengurus orang gila tersebut. Nah, misalnya ibu punya saudara, naudzubillah, misalnya seseorang lah, misalnya orang A mempunyai saudara B ini gila misalnya. Nah, jadi ketika A akan menginfakkan kepada B, maka misalnya B diurus oleh pamannya, misalnya pamannya si A. Jadi yang mengambil infaknya itu adalah pamannya yang memelihara B tersebut, seperti itu. Selanjutnya, syarat sesuatu yang diinfakkan, barangnya satu, benar-benar ada. Jadi harus ada barangnya, bukan sesuatu yang tidak ada. Contoh misalnya pohon mangga yang belum berbuah, itu buahnya tidak boleh diinfakkan sebelum ada buahnya, sebelum benar-benar ada. Misalnya si A akan menginfakkan ke si B, "Hei B, aku akan menginfakkan buah mangga yang akan
ada pada pohon ini. Nah, karena mangganya belum ada, jadi itu tidak terjadi infak, itu tidak sah. Jadi syaratnya yang diinfakkan harus ada. Yang kedua, harta yang bernilai. Nah, seperti tadi kan mangga itu kan sesuatu yang bernilai, yang bisa dimakan, yang bisa membuat orang kenyang misalnya, seperti itu. C, yang syarat yang ketiga, dapat dimiliki zatnya, yang seperti ibu katakan tadi. Nah, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Jadi tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, atau seperti tadi ibu contohkan buah mangga yang belum ada buahnya, seperti itu. Yang keempat, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak. Contohnya tanaman atau pohon pisang misalnya yang ada di pekarangan seseorang yang bernama A, itu tidak boleh diinfakkan pohon pisangnya aja, jadi memang harus dengan tanahnya, seperti itu. Kalau misalnya dicabut pohonnya, nah baru diberikan. Tapi kalau pohon pisang kan ya boleh lah, misalnya infakkan untuk, biasanya terkadang ada misalnya adat yang memandikan mayit dengan di bawahnya ada pohon pisangnya, boleh kayak gitu. Jadi pohonnya dicabut kemudian diberikan, boleh. Kalau misalnya pohonnya masih di pekarangan si A, jadi dia mau menginfakkan ke orang lain, nah itu tidak boleh, harus dengan tanahnya, seperti itu. Jadi tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak ya, sesuatu yang akan diinfakkan itu. Yang terakhir, ijab qabul. Jadi infak itu sah melalui ijab qabul. Terserah bagaimana bentuk ijab qabulnya. Contoh misalnya, misal penginfak berkata di sini, aku infakkan kepadamu, atau aku berikan kepadamu ya, atau hal-hal yang serupa dengan kata-kata itu. Intinya memberikan kepada si yang mau diberi infak, kemudian yang mau menerima infak membilang ya, atau misalnya dia bisu, dia mengangguk. Nah, seperti itu. Itu rukun infak dan syarat-syarat dari rukun tersebut. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Jangan WA pribadi, karena banyak WA pribadi yang Ibu minta untuk anak-anak untuk mengirimkan tugas ke Ibu. Jadi mungkin di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.